15 menit maksimal ya. Kemudian 15 menit selanjutnya untuk tanya jawab. Kamu sudah siap? Iya, silakan.
Diharapkan tanaman tumbuh tidak sedikit 30 sampai 50 cm. Pengobatan semuanya tergantung dari struktur tanaman yang memanjang, tertutup dan lebar. Daun, panjang daun 15 sampai 23 cm, tinggi dan lebar 0,8 sampai 3,5 cm ketika daun mengering dan mati. Tanggal tingkatnya atau lingkaran tetap hidup dalam tanah. Bunga, aroma bunga sangat tajam, panjang meraih 3,5 sampai 5 cm dan lebar 1,5 sampai 1,75 cm. Daun bentuk bunga berbentuk bulat penuh, jarak panjang 2,5 cm dan lebar 1 sampai 75 cm. Mahkota bunga berbentuk tajam berwarna kuning hijauan dengan panjang 1,5 sampai 15 cm. Penelitian. Metode penelitian adalah penelitian tantangan eksperimental. Penelitian ini menghasilkan jawaban atas permasalahan yang dihadapi dan mendapatkan akibat. Dari sumber permasalahan tersebut, penelitian eksperimental mempunyai kelompok yang digunakan sebagai percobaan, yaitu kelompok yang memberi perlakuan disebut sebagai kelompok eksperimen. Selain itu, penelitian eksperimental juga memiliki kelompok kontrol sangat kecil untuk melihat percobaan yang dilakukan berhasil atau tidak. Teknik penelitian. Penerapan perlakuan dilakukan secara akad terhadap seluruh unit percobaan. Ada 3 macam percobaan yang saya lakukan. Perlakuan pertama, kotoran ayam dicampurkan dengan tanah humus dengan perbandingan 1/1. Perlakuan kedua, kotoran kelinci dengan tanah dengan perbandingan 1/1. Perlakuan ketiga, kotoran ayam dan kotoran kelinci dicampurkan dengan tanah humus dengan perbandingan 1/1 dengan menggunakan tanah humus. Perlakuan dan kontrol dilakukan dengan masing-masing 6 kali ulang-ulang. Total percobaan yang dilakukan adalah 12 beden dengan masing-masing dengan percobaan penelitian beden masing-masing tempat akan diberi identitas baik itu jenis perlakuan maupun kontrol. Alat bahan yang saya gunakan stok, meteran, penggaris, bahannya jahe, kotoran ayam dan kotoran kelinci, tanah humus. Langkah kerja yang saya lakukan
Jika dibandingkan dengan perlakuan pertama, rata-ratanya lebih baik dari perlakuan lain. Dan yang positifnya rata-ratanya 0,3, 36, ini menunjukkan perlakuan pertama lebih baik dari positifnya. Dari semua indikator bisa dilihat kalau perlakuan pertama lebih baik bisa dibandingkan dengan perlakuan 1, 2, dan 3 atau positifnya. Masuk pada kesimpulan, tanaman jahe sebagai disukai banyak orang karena cita rasa yang dihasilkan dari tanaman, akan tetapi dalam membudidayakan jahe seringkali para petani menggunakan pupuk yang berbeda-beda dan memiliki peningkatan yang berbeda. Pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kotoran ayam dapat dimanfaatkan sebagai pupuk alami yang bisa digunakan untuk membandingkan pengaruhnya terhadap tanaman jahe dengan mengamati beberapa indikator seperti bunga daun, media batang, media lengket atau jahe. Dari indikator tersebut, sebagian bisa terlihat dari hasil rata-rata indikator di mana kotoran ayam mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan kotoran kelinci. Sarannya sebaiknya para petani sebelum membuat pupuk harus mengetahui pupuk apa yang cocok bagi tanaman yang mau ditanam. Selain itu, para peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai dasar untuk menemukan cara yang lebih baik dalam membandingkan pupuk dari kotoran ayam dan kotoran kelinci terhadap pertumbuhan tanaman jahe. Iya, oke, Yohana. Selanjutnya adalah tanya jawab. Pak Melki akan menyampaikan pertanyaan yang menyangkut isi atau konten, saya lebih ke bahasanya. Silakan Pak Melki. Oke, terima kasih. Di judul dulu, kembali ke judul dulu. Misalkan kalau tanaman jahe, kalau ada bahasa Latin boleh ditulis. Tapi kalau tidak nanti di bab pertama menerangkan tentang ini bahasa Latin ya. Bahasa Latinnya apa bisa ditulis ya. Itu yang pertama. Lalu Anda mencoba itu 2 pupuk ya. Kenapa Anda memilih dua-dua itu pupuk organik tidak dibandingkan dengan pupuk anorganik? Kenapa? Anda pilihkan dua-dua pupuk apa itu? Pupuk kotoran ayam dengan pupuk kotoran kelinci. Kenapa tidak pilih yang urea kah? NPK kah? Alasan Anda apa? Karena itu saya rasa bisa meneliti dengan saya tidak secara berkelit langsung meneliti dengan maksudnya saya tuh kuliah yang lebih singkat begitu Karena pupuk urea, pupuk yang anorganik kan beli begitu. Kenapa condong kedua kotoran hewan? Kamu condongnya kan kotoran ayam apa? Ayam kampung kah? Ayam potong kah? Ayam potong ya. Di rumah ada kelinci? Yang benar saya. Oke. Karena kotoran ini dibuang saja, lebih baik saya manfaatkan begitu alasannya. Oke, saya berikutnya fokus ke bab 3. Coba dicek dulu bab 3. Anda melakukan percobaan itu dengan 3 perlakuan ya. 1 itu kotoran ayam bersama dengan humus, kotoran kelinci, kemudian kotoran ayam
flash kelinci tambah humus kan seperti itu. Dan hasil Anda sebelum itu umurnya sama tidak? Cara penanamannya bagaimana? Baru tumbuh atau jahe yang belum tumbuh ditaruh atau yang sudah tumbuh? Itu pertamanya kan belum ada adanya, ini jatuh dulu. Tunasnya belum muncul. Tunasnya belum ada. Jadi saat pertama satu minggu kemudian itu masukkan dalam tanah dulu. Sebelum itu. Jadi ada tunasnya baru saat mulai nanti kan ada beda baru saat tanam lagi gitu. Jadi itu tanam aja yang untuk kelinci dengan pupuknya tuh satu beda begitu waktu terus pupuk payah juga satu beda begitu waktu. Anda tanam itu pakai jarak diukur begitu atau asal taruh begitu saja? Antara tanaman antara jahe satu dengan jahe berikutnya itu pakai jarak atau dibiar begitu saja? Bagaimana? Itu tanamnya berjarak dulu. Jarak. Ya. Jadi di satu meja itu taruhnya empat tunas. Jadi dia berjarak. Sekarang volume karena ini masalah saya tahu persis dari kalau masalah jahe ini. Kedalaman Anda tanam itu diukur antara ketiga percobaan atau ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Karena ini pengaruh juga nanti. Bagaimana? Ya, itu kan tidak ada masalah. Kan terakhirnya kan mau ukur tingginya kan seperti itu. Dengan muncul jumlah daun. Mengapa saya tanya? Anda tanam itu kedalaman, maka pertumbuhan satu misalkan terlalu dalam, satunya agak ke atas. Maka pertumbuhan ya yang ke atas itu lebih cepat karena akarnya akar rimpang, artinya cepat sekali pertumbuhannya seperti itu. Sehingga ini yang bagus. Ternyata kalau diikuti dengan yang bawah ternyata sama kan, pemikiran saya begitu. Jadi ini pengaruh besar di situ. Memang ada yang umumnya lambat terus ada yang cepat begitu. Ya. Kenapa yang kotoran ayam yang tambah dengan humus itu yang pertumbuhannya lebih baik daripada yang keduanya? Tanamnya dua-duanya bersamaan. Kotoran ayam dengan humus, terus kotoran kelinci dengan humus. Iya. Terus yang lebih cepat tumbuh itu kotoran ayam dan punya tanamannya lebih bagus dibandingkan kotoran kelinci. Saya punya kotoran kelinci yang pertumbuhan kotoran kelinci dengan humusnya tuh masih belum baik begitu. Oke, sekarang lihat di halaman 12. Semuanya sama ya, satu persatu yang perbandingannya. Dan halaman 12 itu di situ muncul hasil pengamatan, lalu 3.5.1, lalu ada kehilangan 3.5.2, muncul 3.5.3. Artinya bahwa muncul 3.5.3 itu tabel data sekunder, ada hilang data primer. Data primer ada di mana? Karena data sekunder, maksudnya apa data sekunder? Sebelum muncul data primer. Bagaimana? Itu data primernya saya sempat buat karena waktunya bisa langsung buatnya yang data sekunder saja. Oke, kalau menurut Anda data sekunder itu apa? Kalau menurut saya data sekunder itu Atau data primer itu apa? Data primer. kalau data primer itu saya belum sempat ini saya hanya fokus dia data sekunder saja. Oh iya. Hati-hati ya kalau cara tulis seperti itu. Saya berani mengungkapkan data sekunder
itu berarti Anda punya argumennya sudah jelas. Saya munculkan data primer, itu berarti Anda harus jelas argumennya kan seperti itu. Jadi kalau asal nulis saja nanti bingung lagi. Begitu, jadi nanti dicek lagi. Oke, lanjut lagi. Di bab 4, analisis dan pembahasan. Perlakuan 1, hasil rata-rata terakhir itu 6,2. Kamu tahu dari mana sehingga muncul 6,2 itu dari mana? Menurut saya menggunakan garis. Jadi saya itu punya panjang jaket. Terus saya ada punya penomoran di dalam. Jadi saya pasang dengan dia punya apa dalamnya itu 20. Jadi saya ambilnya ini. Ya, begitu. Maksud saya begini, misalkan hari ke-1 itu 6,8, hari kedua itu pengutuh 6,0, kan seperti dia, ya. Ini perbandingannya berapa? Justru min kan? Dia menurun tuh antara pertama dengan kedua. Sekarang kedua dengan ketiga dia turun lagi, artinya kan analisa saya begitu. Kemudian dari hari ketiga ke hari keempat itu sama, tidak ada perubahan. Hari keempat ke hari kelima dia turun lagi, bukan mengalami pertumbuhan. Sampai hari ke-6 justru naik. Nah, itu yang saya tanya, kenapa kok bisa muncul 6,2 dari mana? Saya tahu Anda itu menghitung jumlah hari dibagi dari itu jadikan rata-rata. Tapi kalau menurut saya itu tidak bisa begitu. Lebih jelas itu ada di rata-rata tinggi tanaman jahe, rata-rata. Perlakuan hari pertama 4,10 ya, 4,10 cm. Terus hari pertama kamu mencoba, besok lagi Anda ukur, justru dia menurun, bukan tumbuh lagi. Kan seperti itu, benar tidak? Tapi muncul pertumbuhan itu mengalami pada hari ke-6 terakhir. 4,10 bukan hari ke-6 lagi, justru dia tidak mengalami pertumbuhan. Kalau ikuti perbandingan toh dari hari pertama kedua, coba hari pertama kedua berapa senti yang naik? Tidak toh, dia malah menurun lagi. Dan seterusnya. Hari ke-6 ya dibandingkan dengan hari pertama, ya pertumbuhannya hari pertama itu lebih baik daripada hari kedua, ketiga, keempat, karena 4,10 sampai hari ke-6 itu, misalkan hari kedua sampai 6 itu pertumbuhan, dia tidak mengalami pertumbuhan, mungkin pembesaran kan, atau apa, ini bagaimana? Coba dijelaskan sampai Anda simpulkan rata-rata 4,1. Kan begitu dulu. Setiap hari kan bukan tidak setiap hari juga. Mungkin hari pertama saya memberi pupuk terus menyirami begitu. Terus hari kedua, ketiga, keempat di situ saya lupa lagi begitu dulu. Jadi Oke, sabar dulu ya, stop di sini. Terus Anda mengamati, menghitung tinggi tanaman itu per hari, berselang 2 hari, 3 hari, per minggu. Bagaimana? itu berselang 2 hari. Berselang 2 hari, oke. Tapi datanya kan clearnya kan seperti itu. Sekarang kita bandingkan dengan perlakuan yang kedua. 3, kalau melihat dari perbandingan yang ada, justru ini saya lihat ada 3,88, di sini 4,14.
4,14 ya. Mengalami pertumbuhan itu hari ketiga dengan 4,1 berarti berapa sentian dia naik ya. Kemudian dibandingkan dengan hari keempat dia naik lagi, hari kelima naik lagi, dan hari keenam dia turun. Ya kalau menurut saya ya pertumbuhannya lebih baik kalau melihat pertumbuhannya, laju pertumbuhannya tingginya, itu berarti perlakuan 2 itu sudah pertumbuhannya oke. Laju pertumbuhannya kan diukur tinggi toh, kan seperti itu. Tapi Anda aja rata-rata itu hari pertama tambah hari kedua tambah hari ketiga tambah hari keempat tambah dibagi 6 ya, begitu. Saya bilang seperti itu. Tapi itu yang pengaruhnya, kedalamannya berapa itu yang jadi masalah. Kalau mau dihitung itu mulai dari apa ini jahe, dia punya akarnya dari bawah, itu yang sebenarnya harus dihitung, bukan dari permukaan tanah. Sebenarnya harus dihitung itu dari bawah, karena ada yang lebih ke dalam, ada yang ke atas. Menurut Anda mungkin ada, pemikiran saya mungkin ada kelirunya di situ. Oke, seperti itu. Jadi tolong kalau mau bikin perbandingan rata-rata itu harus cermati. Hari pertama, hari kedua kalau laju pertumbuhan, kalau bicara pertumbuhan apalagi perbandingan, itu harus dicek dari hari pertama ke hari kedua, dari hari kedua ke ketiga dan seterusnya. Oke, seperti itu. Iya Pak Melki, udah? Ya, cukup seperti Oke. itu. Untuk bahasa, siapa Yohana? Bahasamu jelek sekali. Penulisan huruf kapital, huruf kecil, yang seharusnya huruf kapital, huruf kecil. Memulai kalimat, huruf kecil, harusnya huruf kapital, kamu tulis huruf kecil, bagaimana ini? Hah? Kemudian judul, saya sebenarnya ada judulnya macam-macam ini. Sebenarnya judulmu itu apa sih? Di kata pengantar beda, yang di judul itu beda. Yang benar yang mana nih? Hah? Judulnya bagaimana? Terus sekarang kamu lihat di kamu punya itu. Kamu punya abstraksi. Abstraksinya itu nanti diganti, itu salah, masih salah, kata kunci kamu belum tulis. Di abstraksi coba. Sekarang lihat di kata pengantar. Kamu tulis judulnya apa? Kan harusnya sama, dari judul sama itu semuanya sama, kenapa beda? Yang benar yang mana? Hah? Itu juga masih salah, perbandingan kotoran ayam dan kotoran kelinci terhadap pertumbuhan. Ini maksudnya apa? Perbandingan yang bagaimana? Perbandingan pemberian atau perbandingan apa? Perbandingan, iya maksudnya hanya perbandingan saja. Yang jelas apa? Pemberian atau apa? Pemberian kotoran ayam dan kotoran kelinci terhadap Saya bingung dengan kamu punya judul itu. Perbandingan pemberian kotoran ayam dan kotoran kelinci terhadap jangan hanya perbandingan kotoran ayam dan kotoran kelinci. Jelas enggak? Tidak jelas kan? Hah?
perbandingan kotoran ekonomi terhadap pertumbuhan tanaman jahe. Tidak ada kata pemberian. Kalau pemberian berarti oh iya diberikan kotoran ayam dan pada tanaman jahe. Perbandingan pemberian kotoran ayam dan kotoran kelinci pada pertumbuhan tanaman jahe atau terhadap pertumbuhan tanaman jahe. Harus ada pemberiannya. Di kata pengantar Tuhan yang Maha Kuasa huruf kecil. Abstraksi itu masih salah ya, nanti diperbaiki ya. Ini saya sudah coret-coret di sini. Di pendahuluan paragraf 1 dan 2 itu tidak padu. Tidak ada kaitannya itu. Harus ada setiap paragraf, antara paragraf 1 dan lainnya itu harus ada kaitannya. Kamu lihat di kalimat terakhir paragraf pertama. Kamu di situ berbicara tentang kesuburan tanah ya, di kalimat pertama paragraf kedua ya harusnya ada kesuburan tanah. Sedangkan kamu di paragraf kedua kamu berbicara tentang kotoran hewan, tidak ada kaitannya. Harus saling berkaitan. Kemudian rumusan, di rumusan masalah itu juga kamu di situ bagaimana perbandingan kesuburan tanah antara, nanti harus disesuaikan judul, rumusan masalah, pembahasan, kesimpulan itu harus sinkron semuanya ya. Kemudian tujuan itu tujuanmu tidak sesuai dengan rumusan masalah. Kamu lihat rumusan masalahmu apa di situ? Sebenarnya bagaimana perbandingan pemberian kotoran ayam dan kotoran kelinci terhadap kesuburan pertumbuhan tanaman jahe. Toh? Tujuannya apa jadinya? Kalau bagaimana perbandingan berarti tujuannya untuk mengetahui salah itu. Tidak usah pakai bagaimana. Iya, untuk mengetahui perbandingan. Bukan untuk mengetahui kotoran manakah yang tingkat, tidak begitu, sesuaikan dengan rumusan masalah. Manfaatnya juga bagi siapa itu? Yang jelas. Manfaat itu harus banyak. Bagi siapa? Bagi pembaca, bagi pelajar atau bagi pemerintah. Ya. Nanti dilihat lagi ini. Sampai lebih itunya. Kesimpulan dilihat, pembahasan juga kamu belum menjawab, pembahasannya itu belum dijawab di situ. Nanti ditulis perbandingannya bagaimana yang benar. Lihat di anu. Oke? Daftar pustaka penulisannya juga diurutkan abjad. Nanti dilihat lagi ini ya. Oke. Waktunya sudah habis untuk presentasi dan tanya jawab. Ya, silakan ke sini.